Kasus tambang ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri kembali mengemuka di sela sidang mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Sambo mengkonfirmasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 November lalu bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli. Lalu bagaimana perjalanan kasus tambang ilegal ini? Saya akan ajak Anda untuk melihat bersama, kita flashback lagi. Kasus tambang ilegal pertama kali ini terungkap ke publik lewat pengakuan mantan anggota Polri yang namanya adalah Ismail Bolong lewat video yang dibuat pada Februari 2022. Nah, pada video itu Ismail mengungkap permainan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Meskipun dibuat pada Februari 2022, video itu baru viral di media sosial pada awal November lalu. Kemudian setelah video pengakuan itu, Ismail Bolong kemudian memutuskan untuk pensiun dini pada 1 Juli 2022. Nah, Ismail ini mengajukan pensiun dini di bulan Maret dan ia mengaku memutuskan pensiun karena tertekan. Akhirnya ia mengajukan pensiun dini. Kemudian setelah video pengakuan itu viral pada awal November, tidak lama kemudian Ismail Bolong meralat video pengakuan yang dibuat pada Februari 2022 itu. Nah, Ismail ini mengklaim pembuat video pengakuan itu atas tekanan Karo Paminal Polri saat itu, Hendra Kurniawan yang juga terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Video pengakuan Ismail Bolong ini menyebutkan nama-nama perwira tinggi dan perwira menengah Polri, termasuk Kabar Reskrim. Nah, video ini kemudian disampaikan pada 5 November 2022 yang kemudian Kabar Reskrim ini dilaporkan masyarakat ke Propam Polri pada 7 November 2022. Kemudian beredar surat penyelidikan kasus tambang ilegal yang diungkap oleh Ismail Bolong ini. Kemudian surat penyelidikan itu yang ditandatangani oleh Verdi Sambo pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Dan di sela sidang kasus pembunuhan Yosua di PN Jakarta Selatan, Sambo mengkonfirmasi bahwa ia betul menandatangani surat penyelidikan sehingga surat penyelidikan yang beredar di publik ini adalah benar. Lalu sebetulnya selain mantan anggota polisi, siapa sebetulnya Ismail Bolong ini? Oke, kita lihat bersama. Nah, Ismail Bolong sebelum keluar dari Polri ini berpangkat Aibtu. Ia bertugas di Satintelkam Polresta Samarinda. Kemudian kegiatan sampingannya adalah sebagai pengepul tambang batu bara ilegal. Ini dilakukan pada bulan Juli 2020 sampai November 2021. Dari hasil kegiatannya itu, Ismail bisa meraup keuntungan dapat cuan 5 sampai 10 miliar rupiah per bulan. Dalam pengakuannya, Ismail mengaku berkoordinasi atas kegiatan tambang ilegal itu dengan Kabar Reskrim dan memberikan uang sebanyak 3 kali dengan total uang yang diberikan sebesar 6 miliar rupiah. Nah, ini terungkap pada video yang kemudian disampaikan pada bulan Februari kemudian viral di awal November. Kemudian video ini yang kemudian dibantah oleh Ismail sendiri dan di dalam video bantahan itu ia mengatakan bahwa video ini dibuat atas tekanan dari Hendra Kurniawan. Nah, meski dibantah namun beredar surat laporan hasil penyelidikan yang kemudian isinya tidak jauh berbeda dengan pengakuan Ismail Bolong. Kalau kemudian Anda lihat Hendra Kurniawan ini juga salah satu yang tersangkut dari kasus Verdi Sambo. Kemudian kita akan lihat lalu bagaimana dengan surat penyelidikan kasus tambang ilegal. Nah, dalam surat yang diteken Verdi Sambo ini kurang lebih adalah gambaran apa yang termaktub di dalam surat penyelidikan kasus tambang ilegal. Dalam surat ini diungkapkan ada beberapa perwira menengah yang kemudian menerima aliran dana dari pengusaha tambang ilegal di Kalimantan Timur. Laporannya itu disebut sebagai uang koordinasi. Nah, uang koordinasi ini dikelola oleh Satu Pintu oleh Direskrimsus atas arahan Kapolda Kaltim saat itu, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak.
Kemudian uang koordinasi ini dibagi-bagikan kepada beberapa nama yang disebut dalam laporan. Ini mulai dari jajaran Kapolda, kemudian Wakapolda, Irwasda, Dir Intelkam, Dir Polairut, dan juga beberapa Kapolres. Dan jumlahnya ini bervariasi antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Ini untuk yang Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dir Intelkam, Dir Polairut, hingga Kapolres. Kemudian laporan itu juga menyebut uang koordinasi ini mengalir juga ke Jakarta, ke pejabat di Bareskrim Polri. Nah, ini termasuk menyeret nama Kabareskrim Polri. Lalu lantas seperti apa pengungkapan kasus ini dan benarkah isi laporan penyelidikan yang ditandatangani oleh Verdi Sambo?